Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan. Selalu baru setiap pagi, begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, saudaraku. Renungan pagi KPI Mayim Kayim pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 atau pada tanggal 8 IR 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita. Diambil dari kitab Imamat 22 ayat 7. Dan kita sekarang memasuki dalam penghitungan Omer yang ke-23. Mari sama-sama kita berdoa untuk memasuki penghitungan Omer ini, saudaraku. Diberkatilah Yahweh Elohim kita, Raja alam semesta, yang menguduskan kita dengan perintah-perintahnya, yang memerintahkan kita untuk menghitung Omer yang ke-23. Amin. Saudaraku, perikop di dalam Imamat 22 ayat 7 berkata demikian. Ketika matahari telah terbenam, maka ia menjadi tahir, dan sesudah itu ia boleh makan dari hal-hal kudus, karena itulah makanannya. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengarkan adalah masih tentang perintah kepada para imam, saudaraku. Dan tentang penahiran ini, saudaraku, ini berlaku juga bukan hanya untuk imam, jadi juga untuk seluruh bangsa Israel dan juga untuk para pengembara. Berbicara tentang kenajisan, saudaraku, ada waktu-waktu yang Bapak sudah tetapkan, yaitu penahiran itu, saudaraku, diizinkan setelah petang hari, saudaraku, setelah matahari terbenam. Hal ini, saudaraku, menyatakan bahwa kekonsistensian Bapa Yahweh, saudaraku, sangat tegas sekali saat penciptaan langit dan bumi. Diciptakan hari itu, diciptakan pagi sampai sore, sore menjadi pagi. Penghitungan hari, satu hari adalah dari pagi sampai sore, sampai matahari terbenam. Kemudian hari malamnya adalah hari terbenam sampai pagi hari matahari terbit, saudaraku. Jadilah penghitungan hari itu, saudaraku, sehingga kekonsistensian ini terus. Itulah pengaturan waktu yang Bapak Yahweh sudah tetapkan, bukan pengaturan waktu perubahannya pada jam 24 malam, saudaraku, atau di tengah malam, namun saat matahari. Artinya perubahan waktu ini menentukan, saudaraku, di dalam penghitungan waktunya Bapak Yahweh, termasuk kita. Di dalam firman ini menegaskan tentang penahiran. Saat matahari terbenam, maka orang tersebut akan menjadi tahir kembali, saudaraku, dalam hal pekerjaan kenajisannya setelah mereka membasuh dirinya, saudaraku. Ini yang menjadi renungan bagi kita, saudaraku, untuk memahami hal ini di era sekarang. Dan demikian juga kita lihat di dalam Bilangan 28 tentang persembahan harian, saudaraku, persembahan harian. Inilah yang kita lakukan dalam persembahan doa, pujian, penyembahan kita pagi hari dan petang hari. Dan di situ juga berbicara waktunya, yaitu petang hari, saudaraku. Bukan di tengah malam yang gelap gulita itu, saudaraku, jam 12 malam. Bahkan ada yang jam 11 malam mereka melakukan doa mereka, saudaraku. Walaupun itu tidak salah, namun firman memberitakan kepada kita bahwa waktu-waktu yang sudah Bapak tetapkan tentu memiliki otoritas tersendiri, karena itu waktunya Bapak Yahweh, saudaraku. Kita lihat di dalam Bilangan 28 ayat yang keempatnya, saudaraku, tentang korban dan persembahan harian. Dikatakan engkau harus mengolah anak domba yang pertama pada pagi hari, dan engkau harus mengolah anak domba yang kedua pada waktu petang, saudaraku. Petang, perubahan waktu antara terang matahari menuju kegelapan. Inilah waktu-waktu yang Bapak sudah tetapkan, dan kitab suci kita di dalam Torah tetap berbicara tentang waktu seperti ini, saudaraku. Ini yang kita renungkan, saudaraku, dalam renungan pagi hari ini, bahwa waktu-waktu yang sudah Bapak Yahweh tetapkan semuanya memiliki otoritas dan memiliki suatu kuasa, tentunya, saudaraku. Ada yang Bapak Yahweh izinkan di waktu-waktu itu, saudaraku, karena itu waktu yang sudah Bapak Yahweh tetapkan, tentunya, saudaraku. Dan tentunya Bapak Yahweh memiliki
makna dan memiliki otoritas Bapa Yahweh di mana waktu-waktu yang sudah Bapa Yahweh tetapkan. Yang menjadi renungan bagi kita, saudaraku, termasuk masalah penahiran, juga berbicara tengah petang, penciptaan langit dan bumi juga setelah petang hari, saudaraku, dan juga pada saat memberikan persembahan harian juga petang hari, saudaraku. Dan inilah yang harus kita dapatkan, saudaraku, dalam menjalani ibadah-ibadah kita, doa-doa kita yang harus kita pahami, memiliki kuasa dan otoritas di waktu-waktu tersebut, saudaraku. Walaupun di waktu-waktu yang lain memang kita diperbolehkan untuk berdoa, untuk memuji, untuk menyembah. Namun waktu-waktu yang khusus ini, saudaraku, ini yang harus kita dapatkan, harus kita pahami, dan kita lakukan di waktu-waktu khusus, karena itulah waktu yang Bapa Yesus sudah tetapkan. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita semua, maju terus kita dalam iman. Dari tempat ini kita sama-sama berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apa yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil, dan kita orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, melakukan hukum, ketetapan, dan perintah Bapa Yahweh, janji firman, dan tentunya Bapa Yahweh sudah katakan kita tidak dipermalukan, hidup kita diberkati. Dan yang sangat utama bahwa ada keselamatan di dalam Bapa Yahweh, di dalam Adonai Yeshua HaMashiach sebagai Mesias kita, Juru Selamat kita yang hidup. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.